Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Jangan lupa di subscribe dulu. Informasi dari dunia sepak bola akan kita kupas tuntas di video kali ini. Kita akan kasih update ke teman-teman semuanya. Ada kabar apa aja sih tentang persepak bolaan kita dan juga kondisi timnas sekarang. Sayangnya untuk video kali ini saya harus mulai dengan kabar buruk di mana bek kanan andalan kita semuanya Kevin Dix dapat cedera kala dia bermain di klubnya Copenhagen. Ada beberapa prediksi mengingat ekspresi yang kesakitan dan beberapa informasi yang diberikan oleh klubnya bahwa ini bisa jadi cederanya bakal lama. Ini kita khawatir nih, Cina dan Jepang apa kabar nanti tanpa bek kanan andalan kita? Cedera hingga akhir musim, Kevin Dix terancam absen lawan Cina dan Jepang. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestra, mengabarkan Kevin Dix mengalami cedera saat melawan Brøndby IF pada 13 April 2025 yang mengharuskannya absen hingga akhir musim. Kevin Dix juga mengonfirmasi melalui akun X pribadinya terkait cedera tersebut. Ia kecewa karena berpotensi mengakhiri musim 2024-2025 lebih cepat sekaligus musim terakhirnya berseragam FC Copenhagen. Hal ini membuat supporter Indonesia khawatir karena skuad Garuda akan melakoni 2 laga krusial di bulan Juni nanti. Belum diketahui cedera apa yang dialami Kevin Dix hingga harus absen sampai akhir musim. Apakah Kevin Dix mampu pulih sebelum melakoni laga penting melawan Cina dan Jepang nanti, FIFA Mania? Waduh, gawat nih. Kita baru aja nyetel dengan racikan Kluivert waktu Indonesia menjamu Bahrain di GBK, tapi sekarang sudah harus menghadapi masalah-masalah lagi. Di antaranya adalah cederanya Kevin Dix di lirik kanan belakang pertahanan kita. Apakah ini saatnya Kluivert melirik nama Asnawi yang sedang moncer juga di Liga Thailand? Komentar kalian deh. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Asnawi layak dipanggil gak sih? Mengingat kondisi Kevin Dix yang sedemikian, ya kan? Parah ini kayaknya, sampai akhir musim loh. Ini menjadi nyambung dengan kabar terbaru kalau jajaran kepelatihan timnas ini sedang mengadakan safari stadion. Ini Kluivert, Lanzard dan juga Jordi Cruyff kedapatan sedang menonton beberapa pertandingan, salah satunya adalah pertandingan Oxford United di mana ada Lino dan juga Ole yang sedang melakoni pertandingan di sana. Jelang lawan Cina, staf pelatih Indonesia sibuk pantau pemain abroad di luar negeri. Meski laga lawan Cina digelar masih sebulan lagi, namun para staf pelatih timnas sudah mulai sibuk melakukan persiapan. Terbaru mereka memantau permainan para pemain abroad di luar negeri. Misalnya, Lanzard, Kluivert, dan Jordi Cruyff memantau permainan Lino dan Romani saat Oxford lawan Leeds United. Nah, uniknya saat mereka menonton pertandingan, di depan kursi mereka bertiga, ada pemain keturunan Indonesia lainnya yang kini bermain untuk Leeds, yaitu Pascal Struijk. Di sisi lain, pelatih kiper timnas, Sjoerd Wonderberg, berada di Italia memantau Emil Audero di klub Palermo. Pelatih kiper lagi nonton Emil Audero karena kita sama-sama tahu kalau pas itu gak bisa main lawan China soalnya akumulasi kartu, juga Lino nanti absen. Jadi Martin Paes dan juga Marcelino bakal absen lawan Cina karena akumulasi kartu. Makanya pelatih kiper nengok langsung pertandingan Emil Audero Mulyadi yang lagi bermain di Italia gitu ya. Sedangkan Kluivert, Lanzard dan juga Jordi Cruyff itu di Inggris nonton pertandingannya Ole Romani. Tapi bukan Olenya yang menyedot pertandingan atau menyedot perhatian kita semuanya, atau mungkin prediksi dan tafsiran kita bukan soal Ole nih. Tapi soal seseorang yang duduk di depan barisannya Kluivert dan kawan-kawan di kepelatihan itu ya. Ada Struijk, Pascal. Apa ini? Apakah gitu kan, tafsirannya apa menurut kalian? Perth Moor when Burnley play Sheffield United. Ini dia terpantau pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sedang melihat langsung laga divisi Championship. Ini divisi kedua di Liga Inggris ya, antara Oxford United versus Leeds United pada hari Jumat kemarin, di mana ada salah satu yang menarik perhatian di depan dari tempat duduk Kluivert. Coba nih kita pause dulu ya.
ini di depannya Kluivert dan Lanzard langsung ada satu orang. Ini wajahnya sudah pada familiar, yaitu Pascal Struijk. Ini duduk berdekatan dengan pelatih timnas Indonesia. Ini dia posisi tidak lagi main ya, karena dia lagi cedera gitu. Apakah ini ada satu sinyal, ada komunikasi yang terjalin antara Kluivert, Lanzard, Cruyff dengan juga Pascal Struijk? Ayo dong main ke Indonesia. Mungkinkah begitu? Ini dia Lanzard bertemu dengan Lino, ada Kluivert, ada juga Cruyff ya. Sayang sekali nanti lawan China harus absen. Mang Lino ini kena akumulasi kartu. Salah satu fakta yang pernah kita ulas juga di video yang lalu, coba dicek video kita yang lalu, Lino ini dapat kartu 2 di 2 pertandingan berbeda. Yang pertama kalah Lino melawan Bahrain di kandang mereka. Yang kedua kalah Lino menjamu Bahrain di kandang kita. Makanya kemarin saya bilang Lino ini sama Bahrain kayaknya ada dendam gitu. Tapi sayang karena mungkin emosional gitu ya, emosional sama Bahrain yang dikit-dikit drama. Termasuk juga ada keputusan ada keputusan wasit kala kita bertandang ke markas Bahrain itu banyak kontroversinya gitu ya. Itu mungkin yang bikin Lino agak emosional waktu lawan Bahrain di GBK. Makanya sampai harus protes terlalu berlebihan ke wasit dan dia diganjar kartu kuning. Jadi protesnya terlalu ini Lino waktu itu. Waduh, kita paham sih, emosi juga kita yang nonton. Cuman kartu kuning itu harus absen lagi lawan Cina ya kan. Padahal kita untuk lawan Cina dan Jepang kita mesti maksimal nih untuk bisa tetap menjaga asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sabtu 19 April 2025, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengunggah kunjungannya ke markas Oxford United di stories Instagram miliknya. Kluivert mendatangi Stadion Kasam, markas Oxford United bersama asisten pelatih Denny Lanzaat dan penasihat teknis PSSI, Jordi Crouw. Mereka dilaporkan datang untuk memantau kondisi 2 pemain timnas Indonesia yakni Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United. Dalam laga lanjutan Divisi Championship Jumat 18 April, Oxford kalah dengan 0-1 dari Leeds United. Di laga itu, Marcelino Ferdinand tak dimainkan oleh pelatih Oxford, Gary Rowett. Sedangkan Romeni dimainkan masuk pada menit ke-65 di babak kedua menggantikan Mark Harris. Marcelino dan Romeni diprediksi tetap menjadi andalan Kluivert di lini serang timnas Indonesia saat melakoni laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Cina pada 5 Juni mendatang. Ya kali duduk deketan tapi nggak saling sapa kan kayaknya asing ya kan. Jadi semalam ini ada Jordi Crouw, ada Denny Lanzaat, ada Patrick Kluivert menonton pertandingan Leeds United menghadapi Oxford. Marcelino sama Ole Romeni kan juga nggak main sebagai starting ya. Ya kali kesono cuma nonton orang di bangku cadangan kan nggak mungkin. Udah gitu duduknya deket, maksudnya Cuk ya kan seenggaknya kan gimana kabarnya Cok? Gelo. Bisa kali ntar nonton ke GBK nih bulan Juni. Kalau minat kan bisa langsung diproses ntar 4. Ya kali cuman ketemu sama Pascal Struijk doang. Ada siapa ya? Ada Milan Manhoef. Kemungkinan ada Tuh kan, Pascal Struijk pasti tidak lolos dari gibahnya publik sepak bola Indonesia karena kedapatan satu frame di depan langsung ya di tempat duduknya ketika nonton di stadion kala Leeds bertanding melawan Oxford United. Ada Kluivert di sana, ada Lanzaat, ada Jordi Cruyff yang ikutan menganalisa bagaimana anak didiknya yang tergabung di satu klub Oxford United bertanding. Sayangnya Lino nggak masuk ke dalam skema permainan dari pelatih Oxford dan juga Ole masuknya sebagai pengganti saja. Tapi yang menarik adalah seperti yang saya bilang tadi, bukan soal Ole nih atau bukan soal Marcelino aja nih. Ada Pascal Struijk di depan tempat duduknya Kluivert, ya kan? Kita jadi mikirnya liar, ada apa ini kan begitu. Menurut kalian deh, Pascal Struijk apakah sedang didekati? Apakah dalam waktu dekat juga akan dia rekrut masuk menjadi anggota timnas?
komentar kalian. Silakan tulis di kolom komentar di bawah.